Selamat pagi pemirsa. Menyikapi revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, salah satu poin revisinya adalah perluasan cakupan jabatan sipil di kementerian atau lembaga yang boleh ditempati prajurit TNI aktif. Dari yang semula 10 diusulkan ditambah menjadi 15 institusi. 5 instansi yang kini diminta juga untuk bisa diisi prajurit TNI aktif adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut, dan Kejaksaan Agung. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 13 Maret 2025 dengan tema Jaga Reformasi TNI bersama saya Luna Samusir. Dan Anda semua bisa juga menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah. Kita bicara revisi Undang-Undang TNI, tapi pesan dari editorial jelas, jaga reformasi TNI. Ya. Yang dijaga itu apanya, Mas Arief? Semenjak kita melalui satu tahapan yang amat sangat penting dalam sejarah demokrasi kita tahun 98, kita sudah komit, bangsa ini sudah komit bahwa supremasi sipil lah yang akan mengemuka. Dan itu merupakan salah satu elemen yang kita juga harus jaga bersama seiring dengan reformasi yang ada di tubuh TNI. Oke. Jadi itu yang harus menjadi salah satu panduan di saat kita ingin memperbaharui undang-undang TNI ini dan tujuan-tujuan lainnya yang ujung-ujungnya bisa kita perjuangkan, khususnya misalnya seperti profesionalisme, kesejahteraan prajurit, atau bagaimana kita meningkatkan pertahanan. Jadi kurang lebih itu yang harusnya kita sekarang perjuangkan, karena kalau misalnya sekarang kita belum apa-apa ribut tentang prajurit aktif bisa masuk ke kementerian atau lembaga atau usia pensiun, itu masih membuat sedikit pertanyaan di publik bahwa ini tujuannya bukan melulu hanya untuk memikirkan misalnya peningkatan profesionalisme, bukan memperjuangkan kesejahteraan prajurit, karena biasanya yang duduk di jabatan kementerian dan lembaga itu kan high level ya, bukan prajurit gitu ya. Betul. Jadi itu yang pada dasarnya kita nantikan. Baik, kita akan bahas itu Mas Arief, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 13 Maret 2025, Jaga Reformasi TNI. Jaga Reformasi TNI. Sejak era Bung Karno, kita sudah diingatkan untuk tidak melupakan sejarah. Untuk sebuah bangsa, sejarah memang ibarat rambu. Tanpa berkaca dari sejarah, bangsa ini bisa lagi dan lagi mengulang kesalahan yang sama. Namun, sejarah kerap sengaja dilupakan. Bahkan kesalahan di masa lalu seolah ingin diulang kembali dengan sedikit demi sedikit kembali ke kondisi sebelum reformasi. Nuansa seperti itulah yang terekam di benak sebagian publik dalam menyikapi revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Salah satu poin revisi yang paling dirasakan membuat galau adalah perluasan cakupan jabatan sipil di kementerian dan lembaga yang boleh ditempati prajurit TNI aktif dari yang semula 10 diusulkan ditambah menjadi 15 institusi. 5 instansi yang kini diminta juga untuk bisa diisi prajurit TNI aktif adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Keamanan Laut, dan Kejaksaan Agung. Meski beberapa instansi itu memang terkait dengan keamanan negara, jelas ranah sipil merupakan ranah yang lebih dominan. Maka jelas pula hal itu sangat berbeda dari 10 instansi yang memang selama ini dapat diisi prajurit TNI karena bidang tugasnya memang di pertahanan negara. Di antaranya adalah Korbit Polkam, Lemhanas, Sandi Negara, Intelijen Negara, hingga Setmilpres. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertahanan atau Menhan Syafri Syamsuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta 11 Maret 2025 yang menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan agar prajurit TNI yang akan menempati jabatan sipil harus pensiun dini. Artinya hanya di 15 instansi itu saja penempatan prajurit TNI tidak memerlukan pensiun dini. Sedangkan di instansi-instansi lainnya dapat ditempatkan dengan cara pensiun dini dari TNI.
DPR RI tampak mendukung keinginan itu. Pemakluman yang diberikan Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono, ke publik adalah TNI memiliki sumber daya manusia yang melimpah, sedangkan kementerian atau lembaga seringkali mengalami keterbatasan. Kondisi ini memerlukan solusi untuk menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Hal itu tentu mudah dipatahkan dengan kondisi selama ini kementerian atau lembaga yang sudah sulit menyerap honorer menjadi P3K. Ditambah lagi di 2025 ini, efisiensi anggaran berimbas pula pada efisiensi pegawai di KL. Keterbatasan pula yang menjadi faktor kuat penundaan pengangkatan 1,2 juta CPNS yang kini sedang jadi polemik. Alasan yang lebih masuk akal sebenarnya tidak sulit dicari dan memang sudah diungkapkan Kemenhan sendiri. Pada 2018, pejabat Kemenhan pernah menyatakan bahwa TNI mengalami ketidakcukupan ruang jabatan. TNI mengalami penumpukan kolonel dan perwira tinggi. Maka bisa dibayangkan jumlah personal yang sekarang sekitar 400.000 masih belum ideal untuk penduduk Indonesia. Namun TNI kewalahan dengan gemuknya kolonel dan jenderal dengan pekerjaan yang tidak sebanding dengan pangkatnya. Ini adalah cermin permasalahan struktural organisasi dan pembinaan karir. Permasalahan ini harus diselesaikan TNI sendiri. Pembiaran persoalan ini hanya akan membuat TNI terus-menerus minta kursi instansi lain. Bukan sekadar korban anggaran dan jabatan, penempatan semacam ini bisa merugikan kinerja KL sendiri. Itulah konsekuensi jika level mid ataupun top management yang akan diisi oleh orang-orang yang minim pengalaman dan kompetensi di bidang sipil. Alasan mengapa perluasan jabatan sipil bagi TNI dipersoalkan ialah karena ketidaksesuaiannya dengan semangat reformasi TNI. Dalam 7 mandat reformasi TNI, larangan menduduki jabatan sipil dinyatakan secara tegas. Jabatan sipil menjadi terlarang bagi personel TNI demi tercapainya supremasi sipil dan HAM. Selama ini, dalam perjalanan penataan institusi di negeri ini, penempatan TNI sebagai penjaga kedaulatan negara ialah tugas paling pokok. Sejarah kita menunjukkan penempatan TNI pada tugas-tugas di luar pertahanan negara sebagaimana dikenal dengan dwifungsi membuat fungsi pokok TNI tereduksi. Dalam 26 tahun pasca reformasi ini, 7 mandat reformasi TNI itu bukannya sudah tercapai, bahkan justru dirasakan menuju langkah mundur. Dalam beberapa periode pemerintahan terakhir, upaya menarik TNI dalam pelibatan luas di luar tugas pokok makin terlihat. Lihat saja program ketahanan pangan, cetak sawah, pengawasan harga sembako, dan sampai pengenalan lingkungan sekolah. Semuanya melibatkan peran TNI. Sejarah buruk masa lampau tidak boleh dilupakan, apalagi sengaja mau diulang. Pemerintahan Presiden Prabowo harus berpegang teguh pada mandat reformasi. Berlatar belakang TNI, Prabowo justru harus membuktikan tidak memiliki konflik kepentingan. Sebaliknya, jika pemerintahan juga semakin menjurus pada dwifungsi, bahkan multifungsi, sama saja membuka lagi catatan sejarah yang sudah kita koreksi di masa Orde Baru. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Arief pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau, ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi.
Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Mas Arif, salam sehat selalu ya. Salam sehat. Bagaimana Pak John? Silakan Pak, pendapat Anda singkat padat saja. Iya, jaga reformasi TNI. Ya ini yang hangat ini ya, isu boleh dikatakan viral nih seluruh Nusantara ini. Karena ada dari mayor jadi letkol nih, salah seskap. Jadi di mana-mana sampai ke daerah-daerah pun ini dibedah sama dibahas. Jadi perhatian ya. Jadi perhatian, karena begini, ini memang dampaknya kalau sekarang ya sah bagus-bagus aja sebenarnya. Cuma presiden buruknya akan muncul di belakangan. Kasihan dengan Bapak Prabowo nantinya. Kita berkaca aja, pelajaran zamannya Bapak SBY. Kita tengok hebatnya, woy. Apa yang tidak bisa dilakukan Bapak SBY waktu dia jadi presiden? Yang anaknya itu tamat aktor, Adi Makayasa, bisa aja dia apa kan? Untuk bersiap. Tapi Bapak SBY, ya sebetulnya saya akui Bapak SBY ini sebagai tokoh bangsa. Ini harus ditiru sebenarnya. Sekarang malah disebut orang dibanding-bandingkan orang. Tengok aja Bapak SBY dulu dari anak dikandung. Nah, ini sekarang mulai diapakan. Kita sangat apresiasi ya Mayor Teddy itu. Pengabdian dia sangat bagus. Baik. Tapi jangan kita mendobrak merosak pagar yang udah gitu. Jangan dirusak latatan yang udah ada. Ya, Martin itu hebat, Bapak Prabowo hebat. Cuma jangan dengan nanti belakang-belakang anak-anak cucu kita. Kata kuncinya itu ya, berarti Pak John ya, jangan dirusak tatanan yang sudah ada. Baik, terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Jangan dirusak tatanan yang sudah ada. Ini pesan dari Pak John Veto. Bagaimana Mas Arif? Ya, yang namanya kita melakukan amandemen itu sedikit banyak kita memang harus progresif ya. Kita harus melihat ke depan. Karena sekarang kalau dilihat Undang-Undang 34 2004 ini umurnya udah berapa? 21 tahun ya. Dan kalau kita lihat memang ada berbagai macam hal yang harus kita sesuaikan dengan tuntutan zaman. Karena kan kebutuhan TNI dari zaman ke zaman itu berbeda. Jadi kalau misalnya kita sekarang berharap nih ya, publik berharap agar revisi undang-undang ini harusnya bisa melihat jauh sekali ke depan untuk berbagai macam substansi misalnya. Kalau misalnya sekarang yang mengemuka hanya kepada prajurit aktif yang bisa masuk ke kementerian lembaga dari 10 jadi 15 dan misalnya usia pensiun. Itu kan belum dilihat sebagai sebuah upaya bahwa ini akan bisa meningkatkan profesionalisme, meningkatkan kesejahteraan prajurit atau bisa membuat TNI sebagai perangkat yang bisa mempertahankan kedaulatan negara ini secara lebih interpretatif terhadap kemajuan zaman. Misalnya, bagaimana sekarang kita melihat ancaman-ancaman yang namanya asymmetric warfare itu merupakan salah satu hal yang memang harus menjadi bagian dari revisi ini. Dan kita belum pernah lihat seberapa jauh mereka mencakup hal ini. Dan bagaimana misalnya sekarang ada pasal-pasal yang langsung menginterpretasikan bagaimana pertahanan kita dari berbagai macam aspek. Itu juga merupakan salah satu hal yang kita nantikan. Jadi jangan sampai revisi ini hanya dilihat sebagai untuk kepentingan-kepentingan sifatnya politik jangka pendek. Ya. Harus dilihat sebagai kepentingan jangka panjang. Jadi kalau misalnya yang namanya tatanan itu akan disesuaikan, saya pikir memang harus ada penyesuaian. Tetapi kepentingannya harus untuk kepentingan jangka panjang dan kepentingan buat TNI itu sendiri. Ada pertanyaan yang mengemuka Mas Arief, ada teman saya bertanya terkait dengan jabatan sipil yang diemban atau diisi oleh prajurit aktif. Teman saya ini bertanya, memang salahnya apa sih kalau kemudian prajurit aktif mengemban jabatan di jabatan-jabatan sipil? Kalau memang mereka bagus, punya kemampuan yang baik, apa salahnya katanya? Bagaimana Mas? Ya, sepanjang kita sekarang menggariskan ini semua berdasarkan kompetensi base ya. Jadi itu merupakan salah satu hal yang utama. Tetapi kita masih memiliki sebuah pasal yang masih berlaku sampai saat ini, di mana hanya 10 yang diperbolehkan. Nah, kalau nanti ada kalimat yang menyatakan revisinya adalah 10 tersebut plus serta kementerian lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan presiden, ini yang dikhawatirkan menjadi pasal karet yang bisa membuat ini semua lebih dari yang seharusnya. Atau orang khawatir bahwa bukan lagi kompetensi base. Dan itu yang merupakan salah satu hal yang
kita harus nantikan. Kenapa Leo? Karena naskah akademik sekarang belum tersebar. Kita belum bisa menelaah apa yang menjadi substansi-substansi yang akan diperjuangkan. Baik. Kita harus jeda dahulu Mas Arief, dan pemirsa tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini, Mas Arief. Kalau saya percaya betul, kita percaya betul TNI ini adalah pelindung negeri ini, dan sikap-sikap kesatria itu tetap ada. Bagaimana kita bisa melihat revisi Undang-Undang TNI ini akan benar-benar juga mendengarkan suara kita rakyat ini? Yang penting sekarang prosesnya tidak terburu-buru, karena sekarang banyak sekali pihak yang amat sangat khawatir. Di saat salah satu pimpinan Komisi 1 menyatakan bahwa tidak akan bertele-tele dan akan selesai sebelum masa reses. Lalu juga Pak Menhan juga bilang akan selesai pembahasannya sebelum reses. Ya. Kita sangat khawatir karena publik itu seringkali menyaksikan banyak undang-undang yang diselesaikan dalam waktu yang kilat. Amat sangat kilat. Dan ujungnya judicial review. Dan itu merupakan salah satu hal yang harus kita hindari. Kenapa? Ini merupakan salah satu aspek yang cukup penting. Kenapa? Karena kekhawatiran duifungsi atau multifungsi itu merupakan salah satu hal yang sangat-sangat serius dari apa yang sudah berlangsung kurang lebih sepanjang zaman Orde Baru. Dan bagaimana catatan-catatan yang cukup kelam itu akibat dari duifungsi itu merupakan salah satu hal yang kita ingin kubur dalam-dalam. Sehingga kalau misalnya pembahasan ini dilakukan dengan cepat, tidak melibatkan publik secara proper, naskah akademiknya tidak disebar dengan baik, lalu daftar isian masalahnya juga tidak melibatkan publik, partisipasi publik sangat dibatasi, dilakukan secara tertutup. Itu merupakan kombinasi dari sebuah kegagalan dukungan publik yang seharusnya ada. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita harus suarakan. Kenapa? Karena partisipasi publik untuk bisa melihat bagaimana kita akan mendukung TNI yang profesional, yang bisa mensejahterakan prajurit, yang bisa menginterpretasikan pertahanan di masa mendatang, itu merupakan salah satu hal yang amat sangat penting untuk bisa menjadi bagian dari rancangan undang-undang ini. Peran dari pemerintah di sini mungkin terkhusus Presiden seperti apa kira-kira Mas Arief? Kita berharap sebagai Panglima tertinggi, beliau akan menjadi patron yang bijak agar kita bisa sama-sama menjadi insan yang memiliki TNI. Kenapa? Karena kita sangat punya kepentingan bahwa TNI adalah milik kita semua. Dan bagaimana peran TNI ke depan juga menjadi salah satu bagian dari masa depan setiap insan yang ada di bangsa ini. Kita tunggu nanti sama-sama bagaimana kemudian reformasi TNI memang benar-benar untuk rakyat. Mas Arief Suditomo, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pagi. Pemirsa, sejarah buruk masa lampau tidak boleh dilupakan, apalagi sengaja untuk diulang. Pemerintahan Presiden Prabowo harus berpegang teguh pada mandat reformasi. Berlatar belakang TNI, Presiden Prabowo justru harus membuktikan tidak punya konflik kepentingan. Sebaliknya, kalau pemerintahan juga semakin menjurus pada duifungsi bahkan multifungsi, sama saja membuka lagi catatan sejarah yang sudah kita koreksi di masa Orde Baru. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.